Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di Rio.Wijaya91, dan untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri yang sahabat alami, boleh sahabat tuliskan cerita lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Insya Allah kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya, dan saya mohon support bantuan sahabat-sahabat untuk mendukung sosial media kami yang lain, TikTok, Instagram, Facebook di sebuah kisah misteri official. Link sudah saya siapkan di box deskripsi. Dan untuk sahabat yang ingin join di grup WhatsApp, ingin tahu keseharian saya di luar konten atau tengah mempersiapkan konten sebuah kisah misteri, sahabat boleh bergabung di grup WhatsApp dengan link yang sudah saya sematkan di kolom komentar, atau catat nomor admin di 088269752103, langsung chat admin dengan format join grup WhatsApp. Nah, untuk sahabat yang menanyakan teaser sebuah kisah misteri, masih ready atau enggak? Masih, sahabat-sahabat. Slot terbatas hanya 100 pieces. Hanya 100 pieces saja, dan PO sudah dimulai, akan berakhir di tanggal 30 bulan ini. Buruan, slot terbatas. Untuk sahabat yang menginginkan teaser, boleh hubungi WhatsApp admin di bawah ini. Gaskan, jangan sampai ketinggalan. Dan kembali di segmen sebuah kisah misteri. Di video kali ini, satu kisah kiriman sahabat misteri akan saya bawakan. Kisah yang berasal dari salah satu wilayah di Jabodetabek. Kisah yang menceritakan satu peristiwa yang cukup mengerikan, dan di sini ada sedikit konflik keluarga yang akan saya bawakan. Nah, kisah yang saya bawakan ini berkaitan dengan satu ritual pesugihan. Pesugihan kerah putih yang menyebabkan satu keluarga terpecah belah. Ibu ditumbalkan bapak, anak ingin membalas dendam dengan menumbalkan bapak. Anak dan bapak ingin saling menumbalkan. Penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga ini? Selengkapnya, kisah ini saya ceritakan secara eksklusif hanya di sebuah kisah misteri. Seperti biasa, sebelum saya membawakan kisah yang berkaitan atau menceritakan tentang pesugihan, saya ingin mengingatkan sahabat-sahabat semua bahwa kisah yang saya bawakan ini merupakan sebuah kisah nyata, kiriman langsung dari narasumber tanpa adanya rekayasa dan ditambah-tambahkan. Saya membawakan sesuai dengan penyampaian seperti yang saya lakukan seperti biasa dengan pembawaan saya, dan saya ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat semua bahwa apa yang diceritakan dalam kisah ini bukan untuk ditiru, dan jangan pernah sekalipun menghubungi saya menanyakan di mana lokasi ritual pesugihan ini dilakukan dan minta alamat kuncen pesugihan.
Konten ini, cerita ini saya bawakan bukan untuk mengajak kalian menjadi pelaku pesugihan, namun ingin mengingatkan kita semua, diri saya, sahabat-sahabat sebuah kisah misteri Riwijaya, bahwa tak ada pesugihan yang dibenarkan. Tak ada pesugihan yang menjanjikan kebahagiaan, kekayaan yang abadi. Tak ada satupun. Rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berupaya, berusaha, dan doa. Ingat cerita ini, ambil hikmah pelajaran, ambil sisi positif dari setiap perjalanan anak manusia yang telah terjadi. Inilah kisah kiriman dari sahabat kita, Jordi. Jordi terlahir di dunia ini dari pasangan suami istri yang pada saat Jordi lahir, Jordi dibesarkan sebagai anak laki-laki pertama di keluarga tersebut. Keadaan perekonomian keluarganya ini dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja. Ditambah lagi kelahiran anak kedua atau adik dari Jordi, ditambah lagi anak ketiga. Keadaan perekonomian keluarga Jordi di sini semakin terpuruk, yang mana statusnya pada saat itu ayah Jordi hanyalah pengangguran yang mengandalkan belas kasih dari pihak keluarga dan menghabiskan harta warisan peninggalan ibu dan bapaknya, nenek dan kakek Jordi. Nah, Jordi ini terlahir 4 bersaudara, sahabat-sahabat. Jordi anak pertama, anak keduanya perempuan, anak ketiganya perempuan, dan anak keempatnya atau adik bontot dari Jordi ini adalah seorang laki-laki. Dan Jordi menceritakan kejadian ini langsung masuk di tahun 2016 silam, yang mana tadi sudah diceritakan latar kehidupan dari bapaknya si Jordi. Ibu bapak atau kakek nenek dari bapaknya si Jordi ini merupakan orang yang berkecukupan lah di masanya. Bapak Jordi di sini statusnya anak lanang satu-satunya yang memegang hak kuasa atas warisan keluarganya. Makanya tadi dibilang sama Jordi di awal, bapaknya ini pengangguran. Kerjaan bapaknya itu cuman jual harta warisan peninggalan almarhum kakek dan nenek Jordi. Di tahun 2016 tak ada lagi harta yang bisa dijual. Statusnya pada saat itu di tahun 2016 Jordi ini sudah berusia 16 tahun. Nah, di usia 16 tahun Jordi ini masih memiliki seorang adik yang berusia 8 bulan, sahabat-sahabat. Pada saat itu perekonomian keluarga Jordi ini sedang terpuruk-terpuruknya. Anak bontot lahir, masih butuh biaya sangat besar sekali, susu formula pula lagi minumannya, karena pada saat itu ASI ibu Jordi ada masalah, jadi tidak bisa netein eksklusif, ya adiknya ini disupport atau ya harus membutuhkan ASI tambahan dengan meminum susu formula. Di sini membuat bapak Jordi pusing 7 keliling, ditambah lagi biaya SMA Jordi, ditambah lagi biaya SMP adik kedua Jordi, ditambah lagi biaya anak ketiga. Di saat itu bapak Jordi memutuskan untuk menjual satu-satunya rumah atau warisan terakhir dari keluarga sebelah bapak Jordi. Dan tidak tahu lagi nih Jordi setelah itu apa yang dilakukan bapaknya, karena Jordi menganggap setelah melewati tahun 2016 yang keras, yang sulit, Jordi menganggap aset terakhir yang dijual bapaknya Jordi ini adalah aset yang membawa keberuntungan untuk keluarga mereka. Apa sebabnya Jordi mengatakan seperti itu? Terjual rumah warisan. Tidak sampai selang setahun, bapak Jordi mengajak Jordi, adik-adiknya beserta ibu Jordi pindah ke sebuah rumah yang megah dari rumah kontrakan yang cukup kumuh. Dengan status rumah megah tersebut dibeli dengan uang tunai, cash, dibeli oleh bapak Jordi. Dan Jordi yang sudah dewasa pada saat itu bertanya sama bapaknya, "Pak, hebat kok
kok Bapak bisa cepat dapat duit, ngumpulin duit? Emang dapat rezeki dari mana, Pak? Bapak Jordi mengatakan, inilah nak, yang namanya hasil dari usaha, hasil dari kesabaran keluarga kita, dan inilah waktunya kita menikmati segalanya. Dan pada saat itu, tepatnya di tahun 2017, di usia Jordi yang bertepatan masuk pula di usia yang ke-17 tahun, Jordi merasakan kehidupannya itu 180 derajat berubah, sahabat-sahabat. Dari hidup yang pas-pasan, makan susah, pergi sekolah, diketawain kawan, sepatu jarang ganti, baju udah kayak gembel. Di tahun 2017 menjelang lulusan SMA, Jordi sudah punya motor, Jordi sudah bisa traktir kawan-kawannya, memamerkan sepatu baru, tas mahal, dan tentunya di sini membuat teman-teman Jordi di sini berpikir, dan banyak yang mau berkawan, berteman, main, nginep di rumahnya Jordi dan menanyakan status pekerjaan Bapak Jordi. Tanpa Jordi bisa menjelaskan dengan detail, dia hanya mengatakan bapaknya dapat proyek, menang tender, dan inilah hasilnya. Dan Jordi pun pada saat itu tidak terlalu ambil pusing. Nah, di saat keluarga tersebut tengah menikmati kesuksesan, uang yang melimpah, kehidupan yang berubah, keluarga ini ditimpa duka. Malang tak dapat ditebak kapan datangnya duka yang disebabkan kehilangan adik nomor 3 dari Jordi, atau anak ketiga dari pasangan suami istri tersebut. Adik perempuan Jordi meninggal. Katanya, kalau menurut diagnosa dokter, ini terserang DBD, demam berdarah. Namun, Jordi yang saat itu usianya sudah dewasa ya, 17 tahun, sudah tahulah DBD itu penyakitnya, kronologi atau ya rentetan penyakitnya gimana, ini tidak masuk akal. Kalau adiknya terserang DBD karena sakit yang dirasakan adiknya itu tidak sampai sehari semalam dan menyebabkan kematian. Kesedihan pun dirasakan oleh keluarga Jordi. Namun, kesedihan tak dapat berlarut-larut karena kehidupan ini harus berlanjut. Di tahun 2017, Jordi ini sudah masuk ke fase akhir dari masa pendidikannya di SMA. Sebentar lagi Jordi akan lulusan kuliah. Ayah dari Jordi, ibu dari Jordi menanyakan, "Nak, bapak kamu mumpung ada rezeki, kamu ingin melanjutkan kuliah kemana?" Jordi sebenarnya sudah menunjuk atau menentukan satu universitas yang ingin dimasuki oleh Jordi. Dan ACC dari ayahnya pun sudah didapat, ya tidak masalah. Asal kamu mampu bisa bersaing masuk universitas tersebut untuk biaya uang masuk, dan sampai kamu lulus nanti, bapak yang bakal menjamin kalau kamu tidak bakal malu, kamu tidak bakal pusing untuk mengurus biaya kuliahmu. Asalkan kamu betul-betul mau berkuliah. Harapan sudah besar, kampus impian sudah di depan mata. Jordi tidak berpikir ada yang aneh dalam keluarga tersebut. Bahkan sampai ketika beberapa bulan setelah kematian dari adik si Jordi ya, anak ketiga dari keluarga tersebut, tingkah atau gerak-gerik bapaknya ini kalau ditelaah di masa sekarang itu sudah menunjukkan kejanggalan atau keanehan. Tapi pada masa itu, Jordi tidak terlalu memperhatikan dan menganggap apa yang dilakukan bapaknya itu masih dalam kategori wajar. Pertama, bapaknya datang sore-sore bawa kandang yang cukup besar. Kandang terbuat dari besi tralis. Ditanya sama Jordi, "Pak, ini untuk kandang apa? Kok ditaruh di sini?" "Ditaruh di dapur ya, di bagian belakang rumah." Bapaknya bilang, "Ya, tidak tahulah untuk apa. Bapak pengen punya peliharaan, nanti tidak tahu apa yang mau diisi, ya biarin aja lah di sini dulu. Sudah kandung kebeli," kata bapaknya Jordi. Nah, 2 hari setelah kandang itu ada di sana, tiba-tiba saja ketika Jordi balik dari sekolah, kandang yang tadinya kosong, kandang tralis yang berukuran besar, ini sudah terisi. Diisi oleh seekor kera yang dari sudut pandang Jordi, ini dibilang albino. Kera ini tidak terlalu putih, tapi kalau dibilang warnanya warna normal, warna biasa seekor kera,
ini agak sedikit berbeda. Jadi warnanya itu putih agak kekusam-kusaman, dan gerak-gerik dari kera itu juga agak sedikit aneh, sahabat-sahabat. Anehnya di sini, kera itu terlalu kalem untuk seekor kera yang baru pindah ke lingkungan baru, di kandang baru lah, bertemu dengan orang-orang baru. Didekatin Jody, kera itu cuma ngelihat dengan lirikan. Dicagil-cagil atau digodain sama Jody, kera itu juga ndak bereaksi. Nah, di sini Jody pun ya kayak seneng lah, ada peliharaan, dan waktu pun kembali terus berjalan. Dari kematian adik Jody, 2 bulan setelah kematian adik Jody, bapaknya beli kera atau memelihara seekor kera. Ndak sampai setahun setelah kematian adiknya si Jody, keluarga itu kembali dirundung duka. Kini ibu Jordi yang kembali menghadap Allah yang Maha Kuasa. Ibu Jordi di sini meninggal dengan kronologi atau penyakit yang hampir sama seperti yang dialami oleh adiknya si Jody. Demamnya itu tidak sampai semalam dan menyebabkan kematian. Yang menyedihkan di sini, sahabat-sahabat, Ibu Jordi harus pergi meninggalkan adik bungsunya yang berusia kurang lebih sekitar setahun 8 bulan. Itu yang membuat Jordi sangat sedih sekali. Dan di fase itu, Jordi ini baru saja menginjakkan kakinya untuk berkuliah di kampus impian Jordi. Kepergian ibu membawa kesedihan yang mendalam di keluarga tersebut, dan kepergian ibu membuat Jordi ini dilema sekali dengan perkuliahannya, dengan masa depan yang akan dilalui Jordi. Dan yang ketiga, seakan-akan Jordi ini tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa hidup tanpa ada ibu. Karena setelah kepergian ibu, adik Jordi yang usianya baru menginjak setahun 8 bulan ini tidak mau pisah dari Jordi. Padahal sang ayah sudah menyewa atau membayar seorang baby sister, ya, bibi lah kita katakan di sini, spesialis untuk ngasuh anak ini. Tapi tidak tahu kenapa, mungkin pendekatan si bibi ini kurang untuk dekat sama adiknya Jordi, atau adiknya si Jordi ini belum bisa beradaptasi dengan wajah baru atau wajah si bibi, dan masih ingin berada di sisi sang ibu. Namun Allah di sini terlebih dahulu udah manggil ibu, ya. Jadi tidak bisa berbuat banyak. Jody pun memutuskan untuk mengasuh sang adik. Karena Jody disibukkan untuk mengasuh sang adik, ditambah lagi memang bapaknya si Jody ini kayaknya terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Memang dari awal adiknya lahir, bapaknya ini kurang dekat dengan si adik. Jadi Jody lah yang memutuskan untuk mengasuh si adik. Lantaran sibuk ngasuh si adik, beberapa kali ujian semester di kampus Jody ketinggalan, dan akhirnya Jody pun dikeluarkan dari kampus tersebut. Kampus impian, kampus yang sangat didamba-dambakan Jody bisa berkuliah dan menghabiskan masa remaja di kampus tersebut. Tapi apa yang diinginkan seorang insan itu tak dapat sepenuhnya kita laksanakan atau kita jalani dengan ekspektasi yang sesuai harapan kita. Di setiap kegagalan dalam rencana, dalam menjalankan satu wacana, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar ketika kita menyadarinya. Tapi ketika kita terlarut-larut dalam emosi karena kegagalan tersebut, sumpah, serapah, umpatan, itu akan selalu keluar dari lisan kita seperti yang dialami Jody pada saat itu. Jody sempat mengumpat di dalam hati, Bu, katanya ibu sayang sama Jody, katanya ibu support Jody untuk kuliah, tapi kok di saat Jody pengen fokus kuliah, ibu malah pergi duluan. Ibu tidak sayang sama Jody dan adik. Ibu meninggalkan Jody untuk ngasuh adik. Bapak lagi, punya bapak kurang ajar. Punya bapak kayak gini. Punya anak mau bikinnya aja, tapi tidak peduli dengan anak bungsunya. Ditambah lagi Jody menerima fakta, melihat kenyataan setelah ibunya meninggal. Bapaknya Jody di sini asik main perempuan. Yang dikira Jody bapaknya sibuk kerja nyari duit, ternyata itu
Nothing. Nggak ada apa-apanya. Faktanya di sini adalah bapaknya sibuk gonta-ganti pacar, keluar masuk tempat hiburan malam. Yang awalnya Jody awam dengan dunia itu karena pergaulan Jody kan masih ya putih abu-abu. Ketika Jody menginjak masa kuliah, pergaulan sudah berubah, circle sudah semakin luas lah. Jody di sini menerima fakta dan melihat kalau bapaknya keluar masuk karaoke, gandeng cewek dengan status kematian ibu belum 40 hari. Kuburan ibu tanahnya masih merah, bapak sudah gonta-ganti pasangan. Nah, di sini membuat sumpah serapah itu semakin besar dan sosok ayah yang dibanggakan Jody seakan-akan di sini menjadi seorang pecundang di hadapan Jody setelah ibu meninggal. Sampai di mana Jody mengatakan kalau dia di DO dari kampus. Ya, awalnya dia terimalah dengan kenyataan karena ya aku harus ngurus adik-adikku. Adik-adiknya Jody ini cukup rewel ya. Jadi ya karena dimanja sama ibu dari masa kecil, walaupun kehidupan perekonomian mereka baru beberapa tahun belakangan ini saja membaiknya, sebelumnya jadi orang susah. Ya, walaupun hidup susah, ibu tetap mengutamakan anak-anaknya, memanjakan anaknya. Berbagai macam cara ibu lakukan untuk memenuhi kebutuhan dan meluapkan kasih sayang seorang ibu dengan berbagai cara. Dan ketika Jody mengingat masa-masa itu, kembali Jody di sini muak menganggap bapaknya pecundang, percuma punya harta segini banyak kalau bapak tidak bisa bantu Jody untuk mewujudkan karakter ibu di rumah tersebut. Maksudnya bukan kawin lagi, tapi ya setidaknya kumpul lah sama anak-anak. Jadi keluarga tersebut ya, walaupun kehilangan 2 orang sudah dari anggota keluarga, setidaknya anggota keluarga yang tersisa bisa kumpul, akrab, erat, dan menghangatkan kembali suasana keluarga yang sudah semakin dingin dan membeku. Singkat cerita, dari kematian ibu 2 tahun berlalu. Setelah dari kematian ibu, tidak ada tanda-tanda aneh dari kematian ibu. Tidak ada lah istilahnya mimpi buruk tentang ibu, kejadian-kejadian aneh tentang ibu di rumah itu tidak ada. Namun di sini perlakuan bapak yang semakin buruk. 2 tahun kematian ibu, bapak sudah 3 kali menikah. Dan 3-3 wanita yang dinikahi bapak itu diceraikannya lagi karena alasan tidak cocok. Dan 3-3-nya itu pernah tinggal serumah dengan Jody, adik Jody dan adik bontot Jody, tanpa menghargai perasaan anak-anak ini. Jody mau berontak, dia mikir, aku belum punya pegangan hidup. Tentunya kalau aku berontak, sempat terjadi konflik besar dengan bapak, diusir sama bapak, aku mau kemana? Jody di sini masih terus bertahan, menganggap ya sudahlah, bapak punya kehidupan, yang penting sekarang aku harus menjaga adik-adikku agar tetap bisa konsisten dalam pendidikannya. Dan sedikit demi sedikit Jody Jody mengisi sosok ayah dan sosok ibu di hari-hari dan di kehidupan kedua orang adiknya. Sampai di mana 2 tahun ini sudah berlalu. Adik Jody sekarang usianya sudah cukup besar ya. Sudah cukup besar, usianya sudah hampir menginjak 4 tahun, sahabat-sahabat. Nah, di usia 4 tahun, anak ini kan sedang lucu-lucunya ya. Lari sana, lari sini, mulutnya celotah-celoteh, dan kondisi ayah ini sudah semakin jarang di rumah. Nah, kembali lagi tentang perkara munculnya atau adanya peliharaan baru ayah setelah 2 bulan kematian adik nomor 3 dari si Jody atau anak ketiga dari keluarga tersebut. Seekor kera yang dibilang albino, bulunya ini ya ndak albino, ndak putih habis, tapi agak-agak kusam, putih-putih kusam lah kera tersebut. Ya, ini kalau Jody datang ke kandang kera itu, misalnya mau lihat ini kera masih hidup atau enggak, dikasih makan atau enggak nih sama bapak atau sama orang yang kerja di rumah, itu kera enggak bereaksi sama sekali, diam aja, enggak banyak gerak. Tapi ketika adik bontot Jody main di dekat kandang kera atau sengaja mendekati kera tersebut,
kera itu bereaksi seakan-akan marah, goncang-goncang kandang, seakan-akan ingin menerkam bocah yang berusia belum 5 tahun ini dan membuat adik Jordi kayak trauma dekat-dekat di kandang kera tersebut. Nah, jadi pada suatu ketika di satu sore, Jordi menggambarkan ini gambaran rumahnya ya. Jadi yang digambarkan Jordi ini tidak seluruh bagian rumahnya, cuman bagian belakang rumah saja, sahabat-sahabat. Rumah itu 2 lantai dengan ukuran lumayan besar. Nah, di bagian belakang setelah ruang tengah, dapur ada 2, dapur kering dengan dapur basah. Di dapur basah itu ada kayak kanopi menutupi setengah bagian halaman belakang rumah, sebagiannya lagi terbuka untuk tempat jemuran. Di tempat orang jemur ini tadi, yang bagian atasnya terbuka bisa langsung kena sinar matahari, itu ada bangku-bangku taman tempat Jordi adik-adiknya kalau pagi atau sore itu sengaja duduk-duduk di sana biar terkena paparan sinar matahari. Nah, di sore hari ketika Jordi mengajak adik bungsunya ini main-main di halaman belakang tersebut, sedang duduk-duduk lah di kursi taman itu. Jadi sedang duduk di sana, Jordi sambil memperhatikan adiknya nih lari sana sini, keluar masuk rumah main. Jarak tempat duduk Jordi dengan kandang monyet yang ada di dekat mesin cuci di belakang sekali dekat kamar mandi pembantu. Itu jaraknya kurang lebih sekitar ya adalah 10 meter dari tempat duduknya si Jordi. Tiba-tiba saja adik bontot si Jordi ya, dari dalam rumah, dari arah dapur ini berlari, tiba-tiba saja mendekati kandang kera tersebut, yang mana sebelumnya adiknya ini trauma dekat-dekat kandang kera, karena kera itu selalu marah, selalu ingin melukai adik Jordi yang mendekatinya. Dan di sore hari itu hal serupa pun terjadi. Kera itu tiba-tiba bersuara, tiba-tiba marah dan mendobrak-dobrak pintu dan membuat si Jordi kaget, panik. Adik Jordi pun menangis, berlari. Jordi langsung menghampiri adiknya. Nah, melihat kera itu dengan tatapan yang marah, masih goyang-goyangin kandang, Jordi pun di sini segera bawa adiknya, gendong adiknya masuklah ke dalam rumah. Nah, dari kejadian itu, ya, Jordi tidak mau lagi mengajak adiknya main ke sana. Dan di malam harinya, setelah 2 tahun lebih ibu meninggal, di malam itu, di malam setelah sorenya, Jordi melihat sosok kera itu marah-marah sama adiknya Jordi, ingin melukai adik Jordi. Di malam harinya, Jordi mimpi bertemu dengan almarhumah ibu. Di dalam mimpi itu, sahabat-sahabat, Jordi masih mengingat jelas mimpi yang dialaminya. Mimpi itu seperti flashback kejadian sore harinya. Jadi di sore hari itu, ketika Jordi melihat adiknya berlari mendekati kandang kera, kera itu merespon dengan marah, seakan-akan ingin keluar dari kandang, melukai, menyakiti adik Jordi. Jordi langsung berlari, gendong adiknya, bawa masuk ke dalam bagian rumah, yang mana pintu masuk ini melewati bagian dapur dulu. Tadi saya bilang kan, dapur kering, ruang makan, baru masuk ke ruang keluarga. Nah, ketika Jordi melewati pintu dapur, tiba-tiba saja langkah Jordi terhenti karena ada suara yang memanggilnya. Nah, Jordi, sini nak. Sontak Jordi berhenti. Ketika Jordi menoleh ke belakang, suara yang didengar Jordi itu jelas. Itu adalah suara ibu, tapi perwujudan yang dilihat Jordi itu bukan ibu, melainkan kera yang tadi dalam kandang. Kera yang tadi merespon adiknya Jordi, ingin melukai adiknya Jordi, itu sudah berada di bagian luar kandang dengan pintu kandang terbuka. Sosok kera itu berlari mendekati Jordi dan otomatis di sini kembali membuat si Jordi ini berlari untuk meninggalkan tempat tersebut, menyelamatkan diri dari kejaran kera putih tersebut. Tapi lagi-lagi
Sebelum Jody masuk ke ruang makan, dari dapur ke ruang makan, langkah Jody terhenti mendengar suara ibunya memanggil nama adik bontot Jody yang digendong sama Jody. Bima, sini nak, sini, dekat ibu. Sontak Jody berhenti dan langsung menoleh ke belakang. Sosok kera yang dilihat Jody seketika berubah menjadi perwujudan ibunya. Jody di sini di dalam mimpi itu langsung duduk ngedeplok sembari menggendong adiknya. Seakan-akan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Sosok ibunya berjalan mendekati Jody dan menepuk pundak Jody. Ketika sang ibu ini menepuk pundak Jody, seketika bagian ruangan rumah itu berubah, sahabat-sahabat, berubah menyeramkan sekali. Layaknya dia masih di rumah itu, tapi keadaan rumah itu sudah berlumut, sudah gelap, kusam, banyaklah akar-akar pohon beringin atau tumbuhan liar memenuhi bagian rumah tersebut. Seakan-akan rumah yang ditempati Jody itu sudah puluhan bahkan ratusan tahun kosong. Suasana gelap dan lembab terasa. Jody masih mengingat jelas. Ketika ibunya datang, nyamperin Jody, nepuk pundak Jody, suasana rumah langsung berubah begitu saja dan sang ibu menyuruh Jody berdiri. Nah, berdirilah nak, ini ibu. Ini ibumu. Nak, sini. Bima, yuk gendong ibu. Tapi reaksi adik bontotnya Jody yang berusia hampir 5 tahun, 4 tahun sekian bulan ya, ini menolak untuk digendong sama sang ibu. Karena mungkin Jody berpikir kayak gini, Bima ditinggal sama ibu di usianya 8 bulanan ya, setahun 8 bulan masuk ke usia 4 tahun, mungkin memori ingatan Bima tentang ibu ya sudah berkurang. Bukan tidak ingat tapi sudah berkurang dan merasa asing dengan sosok ibu. Nah, dengan reaksi Bima yang menolak untuk digendong sama ibu, Jody pun berdiri dan bertanya, "Bu, kok ibu di sini? Kenapa ibu bisa di sini?" Sang ibu menjawab, "Iya nak, ibu memang di sini. Selama ini ya di sinilah ibu berada dan ibu tidak sendirian. Ibu di sini bersama adikmu." Maksud ibu apa? Jody tahu, Bu, kalau ibu itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Iya, tapi ibu masih di rumah ini, nah. Ibu masih di sini. Dan ibu minta sama kamu. Ibu minta tolong. Kamu bawa adikmu keluar dari rumah ini. Segera kamu tinggalkan rumah ini. Kamu lihat nak sekarang rumah ini. Inilah perwujudan asli. Inilah bentuk asli rumah yang kita tempati selama ini. Ndak baik nak lama-lama kamu di sini terkhusus untuk Bima. Bima anakku sayang. Tolonglah nak, bawa adikmu secepat mungkin keluar dari sini. Jody tidak mengerti apa yang disampaikan ibu ini, arah omongannya kemana. Jody di sini bertanya lagi berkali-kali, maksud ibu apa? Apa yang ibu maksud? Aku tidak ngerti. Ibu sudah mati, Bu. Ibu sudah mati. Kenapa ibu bisa bertemu dengan kami? Satu jawaban dari sang ibu yang membuat Jody sadar kalau apa yang dialami Jody ini bukan di kehidupan dunia nyata, melainkan pertemuan ruh di alam mimpi. Sang ibu mengatakan, "Aku sadar Jody, aku sudah mati dan aku tidak menginginkan adikmu mati, aku tidak menginginkan kamu mati, dan aku tidak menginginkan anak perempuan keduaku mati. Aku mendatangimu untuk memperingati kamu. Ada sesuatu yang tak baik yang selama ini telah bapakmu lakukan. Aku, adik perempuanmu, kami sudah ditumbalkan. Kami di sini nak untuk selamanya nanti. Sampai batas perjanjian bapakmu
dengan siluman kera yang memberikan kekayaan kepada bapakmu, selesai. Dan aku minta sama kamu, selamatkan diri kalian. Keluar segera dari rumah ini. Keluar segera dari rumah ini, nak. Karena Bima, adik yang kau gendong, itu target selanjutnya yang diminta oleh bapakmu untuk dipersembahkan kepada siluman kera. Yang menjadi pujaannya. Dan sontak, seakan-akan kayak Jody ini terbangun kena samar petir. Jody mengingat jelas kalimat atau perkataan terakhir lah yang diucapkan sang ibu. Jody melihat jam, ini masuk hampir mendekati jam 3:30 pagi di malam itu juga. Ya, di pagi lah ya, menjelang subuh itu juga. Jody membangunkan adik nomor 2 dari Jody dan menggendong adik bontot Jody untuk keluar dari rumah tersebut dengan sebuah mobil. Jody pergi meninggalkan rumah tersebut, pergi ke rumah nenek sebelah ibunya Jody. Kedatangan Jody subuh-subuh ke rumah nenek sebelah ibunya tentu di sini membuat keluarga tersebut bingung ya. Ada apa, nak? Namun di sini Jody cuma beralasan kalau Jody subuh itu berantem dengan bapaknya dan Jody memutuskan untuk tidak tinggal di rumah dulu. Untuk menenangkan diri, membawa adik-adiknya menginap di rumah kakek dan nenek. Namun ketika Jody menginap di rumah nenek, sepandai-pandainya lah Jody menutupi permasalahan yang tengah dihadapi Jody ini tak mampu. Karena Jody kan butuh sharing juga, butuh tempat bercerita juga. Mau cerita ke orang lain kan tak mungkin. Nah, kakek dan nenek Jody sebelah ibunya lah, sebelah almarhumah ibunya lah tempat Jody bercerita dengan apa yang dialami Jody, dengan apa yang selama ini tidak diketahui Jody yang telah dilakukan bapaknya. Dan di dalam mimpi, ibunya menjelaskan semua bahwa selama ini ada sesuatu yang besar sekali yang ditutup-tutupi bapakmu. Kera putih yang dipelihara bapakmu itu adalah canang dari pesugihan kera yang dilakukan bapakmu. Dan di dalam mimpi itu, Jody diceritakan semua bahwa ibu dan adik anak kedua dari ibunya ini itu ditumbalkan bapaknya untuk menjadi sesaji atau ritual pemujaan untuk menggantikan nyawa dengan harta kekayaan. Itu telah dilakukan bapaknya dan target tumbal selanjutnya ini adalah adik laki-laki bungsu dari Jody. Nah, ketika mendengar itu, kakek dan nenek Jody, mereka di sini tidak terkejut, malah mereka kayak seakan-akan mengekspresikan kepuasan dan kayak sesuatu yang sudah lama terpendam, dan inilah buktinya. Mereka juga mengatakan dan bercerita sama Jody, sejak kematian ibumu, kami di sini berpikir dan terlintaslah di pikiran kami melihat apa yang dimiliki oleh keluargamu, apa yang dilakukan bapakmu, gerak-geriknya, kakek baca, kakek Jody bilang, kami sedikit mengaitkan hal kematian dari keluargamu, 2 orang, dua-duanya perempuan. Ini kaitannya dengan pemujaan, pesugihan kera putih. Tapi kami tidak ada bukti lebih lanjut, dan dengan apa yang kamu katakan dan barusan ceritakan, ya sudah, kita tidak usah menerka-nerka lagi, itu bisa dapat dipastikan. Dan kakek nenek Jody, walaupun hidupnya sederhana, mereka tidak mau cucu-cucunya celaka menjadi tumbal pesugihan kekayaan mantunya ini tadi, bapaknya si Jody. Mereka mengatakan, tinggallah di sini, nak. Kalau bapakmu mencari keberadaan kalian di sini, marah kalian tinggal di sini, aku yang tanggung jawab. Kami yang akan melindungi kalian. Nah, mendengar penerimaan keluarga kayak gitu ya, kakek dan neneknya mengerti tentang keadaan, Jody pun di sini bersyukur sekali dan bersumpah
di dalam hati, sampai kapanpun aku ndak bakal maafin bapakku. Sampai kapanpun aku ndak bakal menerima kehadiran pecundang itu lagi. Dan di hari itulah Jody bersumpah dia akan membalas semua ini dengan cara apapun. Dan singkat cerita, sahabat-sahabat, Jody yang sudah ada tempat untuk menitipkan adik-adiknya ya, Jody yang sudah sedikit leluasa lah bisa warawiri kemana-mana, Jody mengajak satu orang temannya, di sini kita sebut saja dengan nama Ari, ya teman dekat lah dari si Jody. Dan si Ari ini diceritakan semua permasalahannya. Jadi yang tahu permasalahan ini satu-satunya orang luar itu hanyalah Ari seorang. Nggak ada teman-teman yang lain, teman-teman Jody yang lain yang tahu, bahkan kekasih hati Jody pun nggak tahu. Ya, cerita sebenarnya dari keluarganya si Jody. Lalu Ari ini diminta sama Jody cari informasi tentang pesugihan kerah putih, dan ketemulah ya Jody ini informasi atau tempat orang yang mengerti tentang hal tersebut. Pergilah Jody diantarkan Ari ke sana. Bertemulah dengan seseorang yang dia dikatakan juru kunci lah untuk ritual tersebut. Jody di sini bertanya panjang lebar tentang ritual tersebut, tata cara dan segala macamnya. Apa yang disampaikan juru kunci ini ya dekat sekali dengan apa yang sering dilakukan oleh bapaknya. Sebagai contoh, kerah putih yang dipelihara bapak itu tidak boleh ditampilkan atau dipelihara, kandangnya ditaruh di depan rumah. Dan kerah putih itu, seingat Jody, jarang sekali makan. Karena kandangnya itu kan dikunci terus sama bapak. Cuman bapak yang megang kuncinya. Tapi kerah itu tidak mati-mati walaupun tidak makan. Dan ukuran kerah itu juga tidak berubah-berubah. Segitu aja. Kerah itu juga tidak bereaksi didekatin siapapun kecuali adiknya si Jody. Persis seperti apa yang dijelaskan oleh juru kunci tentang tata cara ritual pesugihan kerah putih yang didatangi oleh Jody. Nah, ketika sang kuncen menanyakan setelah dijelaskan tata caranya seperti apa, si kuncen menanyakan kesediaan Jody, apakah bersedia untuk melanjutkan ritual pesugihan kerah putih, dan siapa kira-kira yang akan kau tumbalkan? Kau belum berkeluarga, belum punya istri, belum punya anak. Lantas siapa darah dagingmu yang akan kamu tumbalkan? Jody mengatakan, bapak. Aku akan menumbalkan bapakku. Nah, si kuncen di sini ketawa. Yakin kau ingin menumbalkan bapakmu? Ya, aku yakin. Aku akan tumbalkan bapakku untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Jadi memang syarat utamanya itu keseriusan, keyakinan untuk menyatakan tumbal. Ya, ketika mendapatkan pernyataan kalau bapakku yang akan kutumbalkan, Jody bilang ya senanglah. Berarti kemungkinan berhasil dari ritual ini besar. Nah, mulai tawar-menawar masalah mahar atau mas kawin untuk melakukan ritual pesugihan ini. Dan Jody tidak sebut nominalnya berapa ya, tapi yang jelas pada saat itu Jody tidak bisa minta duit lagi sama bapaknya karena dia muak sekali untuk bertemu bapaknya. Jody cuman bawa mobil pemberian bapaknya dan mobil itu dijual sama si Jody. Setengah atau sebagian hasil dari penjualan mobil itu diberikan kepada si kuncen untuk membeli bunga rampe, syarat-syarat, ketentuan untuk melakukan pesugihan, itu semuanya disiapkanlah sama si kuncen. Jody cuma memberikan sejumlah uang dan kesepakatan. Ketika berhasil, si kuncen minta fee atau minta gaji per bulan. Ketika Jody ingkar dari perjanjian tidak ngasih si kuncen itu duit jatah bulanan, kuncen itu bisa saja menyakiti diri si Jody. Nah, kesepakatannya Jody katakan, ambillah berapa nilai yang kau inginkan, misalnya 10-20 juta, kau sebutlah, bakal ku kasih, yang penting tumbal pertamaku itu bapak. Si kuncen memastikan kalau memang betul bapakmu ingin kau tumbalkan, itu pasti bapakmu yang akan kau tumbalkan, mati. Kuncen mengatakan 100%.
bakal mati bapakmu. Dan Jody mengatakan, ya sudah, kalau memang setelah bapakku mati nanti aku dapat duit besar, digambarkan Jody semisalnya 100 juta, ambillah kau 50 juta, aku 50 juta. Kalau bulan depan aku dapat 200 juta, 100 juta, ambillah untuk kau. Ya ibaratnya 50% lah dari hasil ritual pesugihan ini diserahkan untuk si Kuncen, asalkan ritual ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan Jody. Nah, singkat cerita, ritual pun dilakukan. Banyak rentetan-rentetan yang dilakukan Jody, mulai dari dimandikan, mulai disuruh puasa mutih, mulai dari disuruh pergi ke satu tempat yang tak dapat saya sebutkan namanya, 3 hari 3 malam di sana. Di malam ketiga Jody ditemui oleh sosok seperti gorila. Tapi gorila ini ukurannya lebih besar dari gorila pada umumnya. Ornamen atau atribut yang digunakan gorila itu semuanya terbuat dari emas, seperti gelang yang sampai ke pergelangan tangan, cincin yang besar-besar, kalung rantai yang besar-besar, bahkan taring dari gorila tersebut itu terbuat dari emas. Dan emas-emas itulah yang akan diberikan kepada Jody setelah ritual selesai. 1 lempengan emas itu didapat sama Jody, tapi bukan lempengan emas sejati dalam arti kata itu bisa dijual, namun itu adalah lempengan emas gaib. Dan lempengan emas gaib itulah yang akan memancing uang atau kekayaan masuk ke dalam usaha yang dijalankan oleh Jody. Nah, pada saat itu Jody tidak punya usaha di sini. Yang punya usaha itu adalah keluarga dari Ari, temannya Jody, yang mencari tahu Kuncen ini tadi tinggal di mana. Nah, Ari lah yang usahanya dipakai sama Jody. Kebetulan usaha dari keluarganya si Ari ini ya agak sedikit besar lah omsetnya itu, walaupun tidak pakai pesugihan, dengan dijalankan normal aja itu omsetnya besar. Dan Ari lah ya yang menjalankan usaha itu. Dan Jody mengatakan, ya kau bawalah ini lempengan emas dan nanti hasilnya kita bagi 2, ambil untuk kau setengah, untuk aku setengah. Dan uang yang untuk Jody setengah itu bukan diambil sama si Jody ya, tapi itu untuk diberikan kepada si juru kunci sesuai kesepakatan. Nah, jadi setengah-setengah lah nih, Jody yang melakukan pesugihan, tapi hak atau harta yang didapat dari pesugihan itu diberikan kepada Ari sebagai rasa terima kasih, kau yang telah nunjukin aku ritual pesugihan di sini. Dan setengahnya lagi untuk juru kunci karena telah mensukseskan mematikan bapaknya dengan cara dijadikan tumbal pesugihan. Dan disitulah dendam dari Jody terbalas puas. Tidak ada hitungan bulan, sahabat-sahabat, dari ritual yang dilakukan Jody. Hal serupa terjadi kepada bapaknya Jody. Dikabarkan bapaknya meninggal tanpa ada satupun yang melihat bapaknya ini sakit apa, meninggalnya seperti apa, meninggalnya di jam berapa. Yang menemukan jenazah bapak Jody di rumah itu adalah Bibi, seorang pekerja di rumah tersebut yang dipekerjakan untuk bantu beres-beres. Beliaulah yang menemukan dan memberitahu, menginformasikan kepada Jody kalau bapakmu meninggal dunia. Nah, di sini Jody merasa sangat senang sekali, pengen cepat-cepat rasanya Jody ini nguburin jenazah bapaknya, karena walaupun bapaknya sudah mati, kemuakan atau kebencian Jody dengan bapaknya itu masih terbayang-bayang. Dan dia tidak terlalu ngurusin ya pemakaman bapaknya, yang penting udah dikubur dah. Dan seluruh aset kekayaan yang dimiliki sama bapaknya si Jody ini segera dijual atau dicuci sama Jody. Dan uang dari itulah yang dikumpulin sama si Jody dan dititipkan kepada kakek dan nenek Jody sebelah ibu tadi, sebelah almarhumah ibu tadi, dengan catatan uang ini aku titipkan untuk biaya hidup, untuk biaya adik-adikku ini. Kalau nenek tidak ada, nenek pilihlah siapa nanti yang untuk ngurus adikku, karena jangan berharap lebih kepadaku. Takutnya nanti aku kenapa-kenapa, aku ada apa-apa, ya kalian bingung untuk besarin adikku, untuk biaya sekolah adikku. Nah, inilah harta peninggalan bapaknya, ambillah. Dah, uang itu diserahkan semua, diurus semua untuk biaya asuransi segala macam untuk kedua adiknya. Si Jody ditanya sama kakek dan neneknya, kamu kenapa kok kayak gitu? Kayak kamu tuh nggak yakin kalau bakal hidup lama, kayak bertahan hidup lama. Dan Jody pun menceritakan,
Dendamku sudah terbalas. Apa yang dilakukan bapak kepada ibu telah kulakukan serupa kepada ibu dan bapak. Bapak mati, ku jadikan tumbal. Nah, mendengar itu, kakek dan nenek Jody di sini marah dan mengutuk Jody. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cucu, kenapa kau berpikir seperti itu? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau yang membalas. Kalau kau yang membalas sama saja. Apalagi yang kau katakan tadi, kau melakukan hal serupa dengan bapakmu. Ibumu ditumbalkan sama bapakmu dan kau kini menumbalkan bapakmu. Apa yang kau dapat? Tidak ada. Aku tidak mengejar harta. Apa yang ku dapat dari pesugihan ku berikan kepada orang yang ku anggap perlu untuk mendapatkan itu. Aku hanya ingin membalaskan dendam dan aku takut. Karena setelah ini semua, Jody berpikir untuk segera memutus mata rantai pesugihan ini dengan mendatangi juru kunci dan mengatakan, aku mau berhenti melakukan pesugihan ini. Dan resikonya sudah dijelaskan sama juru kunci, ketika perjanjian ini dihentikan secara sepihak, yang memberhentikan perjanjian secara sepihak inilah yang akan menjadi tumbal terakhir. Jody di situ ikhlas dan Jody sudah memberikan seluruh harta bapaknya yang sudah dicuci dengan cara rumah dijual, mobil dijual, kebun dijual, uangnya dikasih ke nenek dan kakek untuk biaya hidup adik-adik, asuransi adik-adik, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, itu semua yang sudah dipenuhi sama Jody. Kalau Jody mati pun adik-adiknya tidak terlantar lagi, tinggal siapa yang ngurus sajalah. Jody bersiap untuk menyambut kematiannya karena ingin memutuskan sepihak mata rantai pesugihan yang telah menumbalkan bapaknya dan membuat Jody senang. Tapi di sini alih-alih Jody yang mati, Ari yang malah pergi terlebih dahulu meninggalkan Jody dengan cara kematian sama seperti ibu dan bapak Jody. Jody bingung di sini dan Jody berpikir di sini kok Ari yang mati. Ingat lagi, ya aku yang salah. Ternyata bukan cuma bapakku saja yang kutumbalkan, sahabat baikku pun kutumbalkan. Karena yang memegang pesugihan itu, memegang jimat lempengan emas itu bukanlah Jody, melainkan Ari. Dan yang memakan hasil dari ritual pesugihan itu bukanlah Jody, melainkan Ari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ari dalam hal ini ya salah juga ya, karena Ari lah yang mengantarkan Jody untuk sampai bertemu dengan sang juru kunci pesugihan. Nah, tapi ya Jody salah juga karena ya, Jody memberikan semua itu atau mengalihkan secara tidak langsung pesugihan itu kepada Ari. Dan walau alam bisawab, Allah memiliki sejuta rahasia dalam perjalanan kehidupan anak manusia. Nah, setelah mendengar kepergian Ari, setelah ya pesugihan ini diputuskan sepihak oleh Jody ya, Jody yang sudah bersiap untuk menunggu dijemput oleh sosok pemilik pesugihan, yaitu sosok siluman kera putih yang ditemui oleh Jody. Namun bukan Jody yang diambil, melainkan Ari yang diambil sebagai tumbal pemutus kontrak pesugihan. Jody di sini berpikir berarti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan Jody ini waktu, kesempatan untuk bertobat, dan tak ada jalan lain. Tak ada kesempatan lain selain kesempatan terbaik yang Allah berikan untuk bertobat. Dan walaupun apa yang telah dilakukan Jody diakuinya salah, dan Jody pun tidak berharap lebih di hari akhir nanti Allah memberikan tempat layak seperti insan-insan yang lain yang telah Allah ciptakan di dunia ini, seperti umat Nabi Muhammad SAW. Jody tidak banyak berharap, namun usaha Jody untuk bertobat dengan taubatan nasuha sampai hari ini di setiap sujudnya, Jody hanya minta ampun atas apa yang telah dilakukannya dan minta ampun atas apa yang telah Jody lakukan kepada almarhum Bapak Jody. Seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya, Bapak adalah Bapak. Tidak ada istilah mantan Bapak, tidak ada istilah mantan anak. Kalau mantan istri itu ada, namun darah daging, darahnya menetes, takkan pernah terputus, takkan pernah terhenti sampai kiamat nanti. Jadi
jangan pernah kita membenci orang tua kita, karena kalau tak ada mereka, kita pun tak ada di sini. Selagi masih ada kesempatan, salah menurut kita apa yang dilakukan orang tua kita, minta kepada Allah SWT untuk memberikan jalan agar kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tua kita dinyatakan oleh Allah dan dirasakan oleh orang tua kita agar dia dapat bertobat. Bukan minta maaf kepada anak, tapi minta maaf kepada Allah, dan kitalah yang patut meminta maaf kepada orang tua. Nah, jadi inilah kisah misteri yang dibagikan sahabat kita Jody tentang tumbal menumbalkan. Jadi kalau pertanyaan sahabat sampai hari ini, Jody itu di mana dan gimana kehidupannya, beliau tidak mau menceritakan. Jadi biarlah kehidupanku menjadi misteri. Saya berpikir seperti ini loh sahabat-sahabat. Kalau saya sebutkan keadaan Jody sekarang, ya karena saya menanyakan, jadi Bang Jody sekarang keadaannya gimana? Di mana sekarang? Diceritakan sama dia. Kalau ndak abang ceritakan, saya ndak mau ceritakan cerita ini. Saya bilang kan karena saya mau tahu ujungnya. Tapi Bang Jody bilang, Bang Rio jangan sampai ke sini ya ceritanya, cukup sampai ya penyesalan saya dan saya akui saya salah dan saya masih dalam proses untuk bertobat. Jadi kehidupan Bang Jody saya simpulkan di sini masih dalam proses untuk bertobat. Ya, kalau saya ceritakan Bang, nanti orang-orang banyak berpikir untuk melakukan hal serupa seperti saya karena ya kehidupan saya tidak diambil buat setan pesugihan dan ya kasar ngomong saya masih dapat menarik napas lega, ya tinggal menunggu Allah mengampuni dosa saya saja. Jadi orang berpikir untuk melakukan hal serupa dan bisa dapat kesempatan sama seperti saya. Dan Bang Jody mengatakan berpikir seperti ini ya. Apa yang telah Bang Jody lalui ini bukan kesempatan kedua, bukan kesempatan ketiga, melainkan satu-satunya kesempatan yang Allah berikan, dan 1001 mungkin dari kisah pesugihan ini seperti yang dilakukan Bang Jody. Dia yang melakukan puja, namun orang yang menjadi tumbal. Wallahu a'lam, apakah yang dilakukan Bang Jody ini sebagai penegak dari hukum yang Allah tentukan untuk bapaknya yang telah menumbalkan anak dan istri demi kekayaan? Wallahu a'lam bisawab. Semua rahasia Allah tak dapat kita ketahui. Misteri tetaplah sebuah misteri. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian, mohon maaf. Saya Riwijaya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.